Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, bagian yang melaksanakan pelayanan publik dan tata laksana, izinkan saya mempresentasikan tentang SOP administrasi pemerintah, SOP AP, dan standar pelayanan. Nah, sebelumnya banyak dari kita yang mengira atau berpersepsi bahwa SOP dan standar pelayanan itu adalah dua hal yang sama. Padahal sejatinya dua hal ini adalah hal yang berbeda. Nah, di banyak kalangan di pegawai menganggap itu merupakan suatu kesamaan, padahal eh, merupakan perbedaan di antara dua hal itu ya. Kita lanjut dulu ke dasar hukum pelayanan publik ya. Dasar hukum pelayanan publik itu yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Lalu yang kedua ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Menpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Yang ketiga itu ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Lalu ada Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Menpan RB nomor 62 tahun 2018 tentang pedoman sistem pengaduan pelayanan publik nasional. Nah, ya banyak yang masih mengira ya SOP dan standar pelayanan itu merupakan hal yang sama. Padahal itu merupakan dua hal yang berbeda ya. Nah, kalau kita ilustrasikan SOP dan standar pelayanan bedanya apa sih? Nah, kalau SOP sendiri itu adalah resep resep masakan yang diibaratkan seperti itu ya, yang diketahui oleh chef di dapur, oleh bagian internal pelayanan di suatu perangkat daerah. Nah, kalau standar pelayanan itu adalah menu menu makanan yang diberikan kepada pelanggan di restoran. Jadi pelanggan harus diberitahu tentang menu atau standar pelayanan yang diibaratkan sebagai menu di sini ya. Eh, Standar pelayanan apa saja atau menu apa saja yang ada di dalam perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan kepada publik atau masyarakat. Nah, secara ibarat tadi antara SOP dan standar pelayanan, kalau standar pelayanan itu adalah menu. Menunya apa? Janji layanan ke masyarakat. Lalu transparan dan wajib diumumkan. Lalu itu merupakan hak publik untuk mengetahui menu atau standar pelayanan itu. Nah, kalau SOP adalah resep. Resep untuk membuat menu itu. Resep untuk membuat standar pelayanan itu. Nah, panduan teknis kerja internal yang bersifat operasional dan merupakan tugas pegawai. Lalu ada dasar hukum standar pelayanan. Nah, ini dasar hukumnya adalah Permenpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Lalu kalau dasar hukum SOP itu adalah Permenpan RB RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan operasional prosedur administrasi pemerintah. Nah, kalau tadi berdasarkan ibaratkan menu dan resep, nah di sini bisa juga dijabarkan dengan tujuannya. Kalau standar pelayanan bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggan atau pengguna layanan mendapatkan tingkat kualitas pelayanan yang konsisten dan memuaskan. Sedangkan SOP bertujuan untuk memastikan bahwa anggota organisasi mengikuti prosedur yang sama, sehingga operasi berjalan dengan efisien, aman, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi,
Intinya, SOP itu adalah langkah-langkah yang diberikan atau dilaksanakan oleh pegawai di dalam internal untuk melaksanakan sesuatu. Ya, sedangkan standar pelayanan adalah sesuatu yang layanan yang diberikan informasinya kepada masyarakat seperti apa. Jadi dari sini kita sudah mulai mengerti sedikit ya perbedaannya. Kalau standar pelayanan untuk publik ketahui, kalau SOP untuk internal ketahui. Nah, contohnya ini adalah mengurus KTP, contoh nyatanya. Nah, standar pelayanannya itu apa? Mengurus KTP. Misalkan KTP selesai dalam 1 hari, atau tarifnya gratis. Nah, SOP-nya 5 langkah teknis internal dari verifikasi hingga cetak blanko itu sendiri ya. Nah, ini ada perbedaan SOP dan standar pelayanan lainnya. Nah, SOP itu proses, standar pelayanan itu input, proses, output. Nah, misalkan proses berupa alur kerja, penanggung jawab, dan waktu wajib wajib yang dipenuhi oleh masing-masing penanggung jawab dalam alur SOP itu. Nah, sedangkan kalau misalkan standar pelayanan itu adalah input, misalkan dokumen persyaratan, proses berupa alur kerja dan penanggung jawab. Output berupa hasil dari standar pelayanan, misalkan KTP. Nah, di sini ada perbedaan waktu dalam SOP dan standar pelayanan. Jika di dalam SOP waktu masing-masing penanggung jawab melaksanakan tugasnya, sedangkan di dalam standar pelayanan adalah waktu dari output, misalkan berupa KTP. Nah, misalkan kalau SOP itu kan, misalkan verifikasi KTP itu di bagian A, B, C itu berapa lama. Sedangkan di standar pelayanan berupa KTP, nah jadinya KTP itu berapa lama dan itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Ya, perbedaan SOP dan standar pelayanan. Contoh lainnya adalah SOP, misalkan, lalu dalam pembuatan KTP, step A menerima data dan mengumpulkan data persyaratan, waktu 10 menit, misalkan. Kasubag memverifikasi kebenaran data persyaratan, staf B memfoto penduduk yang melakukan pembuatan KTP, misalkan 10 menit. Nah, standar pelayanan, misalkan KTP harus jadi dalam 14 hari. Nah, dengan kata lain, SOP adalah serangkaian alur penanggung jawab dan waktu yang telah ditetapkan dan wajib dipatuhi setiap petugas agar menghasilkan standar pelayanan. Misalkan KTP yang harus jadi dalam 14 hari. Nah, perbedaan SOP dan standar pelayanan. Contoh, ada pelayanan KTP, pelayanan KK, pelayanan KIA, penyusunan Renja, penyusunan Anjap ABK, surat keluar masuk perangkat daerah. Nah, dari data di atas mana yang harus dibuat SOP dan standar pelayanan. Nah, yang harus dibuat SOP itu adalah semuanya. Pelayanan KTP, pelayanan KK, pelayanan KIA, penyusunan Renja, penyusunan Anjap ABK, dan surat keluar masuk. Sedangkan yang harus dibuat standar pelayanan adalah sesuatu yang diberikan kepada publik, kepada eksternal daripada instansi atau perangkat daerah itu, yaitu pelayanan KTP, pelayanan KK, dan pelayanan KIA. Misalkan seperti itu. Jadi tidak semua yang ada di perangkat daerah itu dibikin standar pelayanan. Ya, kalau misalkan itu untuk internal, pekerjaan untuk internal dan tidak berkaitan dengan pelayanan publik, maka tidak harus dibuat standar pelayanannya. Tapi semua kerjaan itu harus ada SOP-nya. Jadi begitu ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. SOP dibuat untuk semua kegiatan, baik itu internal maupun yang bersifat pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan standar pelayanan dibuat untuk kegiatan pelayanan pada publik dan atau masyarakat. Nah, di sini ada keterangan ya. Kalau SOP-nya dibaca, mungkin ekspresinya beda. Di situ ada tanda senyum Anda kebahagiaan kami. Cuman yang melayani tidak sesuai dengan apa brosurnya itu. Senyum Anda adalah kebahagiaan kami. Pengunjungnya bingung ya. Minimal ya senyum dikit gitu. Standarnya ramah dan cepat. Tapi SOP-nya nggak ngatur ekspresi wajah dan kadar senyum. Jadi berbeda antara standar pelayanan yang diberikan, yang dijanjikan, tapi SOP-nya tidak mengatur eh, standarnya itu cepat dan ramah ya. Nah, akibatnya apa kalau misalkan tidak tahu bedanya atau tidak tahu pentingnya dua hal ini yang berjalan secara bersamaan?
Yang pertama, pelayanan udah pasti lambat karena tidak ada standarnya antara SOP-nya dan standar pelayanannya. Pelayanan lambat berakibat banyak komplain, penilaian buruk yang akhirnya akan menurunkan kinerja instansi. Nah, pelayanan publik yang baik itu harus memiliki apa? Yaitu harus memiliki SOP, standar pelayanan, standar kepuasan masyarakat, dan sarana dan prasarana. Nah, SOP itu adalah proses atau cara kerja yang wajib dilaksanakan untuk menghadirkan standar pelayanan. Sedangkan standar pelayanan adalah penggaris, tolak ukur pedoman untuk menilai kualitas pelayanan publik. Nah, SOP dan standar pelayanan ini dinilai dengan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan pemantauan dan evaluasi atas standar pelayanan yang dinilai oleh masyarakat. Nah, di dalam tiga hal ini terdapat fasilitas penunjang, yaitu seperti ruang tunggu nyaman, toilet bersih, area bermain anak, loket livable, ruang laktasi, dan lain-lain yang mendukung eh, standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bisa juga kalau misalkan layanannya itu via daring, via internet, bisa juga layanannya di dalam websitenya itu ramah pengunjung, eh, misalkan dia itu aksesnya mudah, ya kan, tulisannya terbaca dan desainnya unik dan lain sebagainya ya. Nah, SOP, standar pelayanan, SKM, saran dan prasarana. Ketika dilakukan evaluasi oleh evaluator, Ombudsman dan Kemenpan RB terhadap pelayanan publik di suatu perangkat daerah, maka perangkat daerah wajib memenuhi empat unsur ini. Tidak bisa perangkat daerah mengklaim SKM yang memiliki nilai yang tinggi tanpa adanya standar pelayanan, SOP, dan sarana prasarana yang baik. Tidak juga bisa mengklaim standar pelayanan baik jika tidak terdapat SOP yang mengatur waktu dan penanggung jawab alur kerja. SKM untuk memantau dan mengevaluasi standar pelayanan yang dilakukan dengan baik melalui survei langsung masyarakat penerima layanan dan sarana prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat. Nah, berdasarkan Permenpan RB nomor 15 tahun 2014, komponen standar pelayanan itu ada 14 komponen. Yang pertama adalah proses penyampaian pelayanan, 6 unsur yang wajib diketahui oleh masyarakat, yaitu yang pertama persyaratan. Persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu output dari standar pelayanan itu, misalkan KTP, syarat-syaratnya apa aja. Lalu sistem, mekanisme, dan prosedur. Nah, sistem, mekanisme, dan prosedur ini POV-nya POV dari penerima layanan. Jadi, penerima layanan untuk mendapatkan misalkan KTP itu, untuk mendapat output dari standar pelayanan itu, dia harus kemana, harus ngapain. Lalu ada jangka waktu pelayanan. Nah, di situ misalkan ada jangka waktu pembuatan KTP, misalkan 14 hari itu harus disebutkan. Biaya dan tarif dijelas, dipampang dengan jelas biaya dan tarif dari produk layanan itu. Lalu produk layanannya itu sendiri disebutkan itu apa. Lalu penanganan pengaduan saran dan masukan. Harus ada nomor HP di situ. Harus ada kontak di eh, Instagram misalkan, harus aktif adminnya. Lalu harus ada di akun-akun sosmed lainnya dan email tentunya. Lalu yang kedua adalah pengelolaan pelayanan manufacturing terkait produk pelayanan itu sendiri. Yang pertama adalah dasar hukum, ya dasar hukum dari produk layanan yang diberikan tadi, sarana, prasarana, dan fasilitas apa saja yang ada. Lalu kompetensi pelaksana. Pelaksananya kompetensinya harus bagaimana? Haruskah dia ramah, harus dia itu public speaking yang bagus dan lain sebagainya. Bergantung dari produk layanan yang diberikan kepada masyarakat ya. Lalu ada pengawasan internal dari baik dari pimpinan ya maupun dari eh, dari pimpinan tahap satu atau pimpinan tahap 2 di dalam peringkat daerah tersebut. Lalu ada jumlah pelaksana,
jaminan pelayanan. Jika pelayanan itu lebih atau kurang baik atau waktu yang lebih dari waktu yang ditentukan, itu jaminannya apa penggantinya. Misalkan kalau di bank-bank kita misalkan lama nunggunya, kita dikasih souvenir untuk meminta maaf dan lain sebagainya ya. Atau bisa jadi permintaan maaf dan eh, memberikan ibaratnya eh, kepastian kepada pelanggan kenapa eh, layanan itu bisa lama atau kurang ya. Lalu ada jaminan kesehatan dan keselamatan pelayanan. Lalu yang terakhir ada evaluasi kinerja pelaksana. Nah, pengertian SOP sendiri adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa. Nah, standar operasional prosedur administrasi pemerintah adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalkan di swasta dia ada SOP, di pemerintahan dia ada SOP AP namanya ya. Nah, manfaatnya bisa kita lihat menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari segi mutu, waktu, dan prosedur. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Lalu memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Lalu memberikan penelusuran kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan layanan dan lain sebagainya ya. Nah, sebagai standarisasi cara dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang tugasnya yang sesuai tugasnya ya. Jadi harus ada standarnya ya dari pekerjaan itu. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelainan dalam mungkin dilakukan oleh seorang aparatur dalam atau pelaksana dalam melaksanakan tugas. Jadi harus sesuai ada waktunya, ada mutunya di situ ya, harus ditaati. Lalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Betul, karena di situ ada waktu, di situ ada mutu yang harus dihasilkan dari setiap tahapnya ya. Jadi efisiensi dan efektivitas terjaga selalu ya. Lalu membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Jadi kalau misalkan udah ada SOP-nya, kita bisa mandiri, kita bisa ikuti SOP-nya dengan baik dan dengan proseduran yang sesuai dengan undang-undang ya. Lalu meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Lalu menciptakan ukuran standar kinerja. Lalu memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung dalam berbagai situasi. Nah, ini ada format SOP-AP ya, format diagram alir bercabang, branching flowchart, menggunakan 5 simbol flowchart. Pelaksana dipisah dari kegiatan. Maksudnya pelaksanaan dipisah dari kegiatan yaitu pelaksana yang ada di kolom kanan dari SOP nanti ada contohnya ya itu terpisah daripada alurnya. Jadi pelaksananya tidak dimasukkan ke alur, langsung dimasukkan ke dalam aktor-aktor yang ada di sebelah kanan. Nanti ada contohnya ya. Yang nomor satu ini ada simbol kapsul untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir. Jadi kalau kegiatan mulai itu pakai kapsul ya dan berakhirnya juga ya. Jadi bukan pakai kotak, bukan pakai segi empat dan juga pakai simbol segi lima ya, pakai kapsul. Nah, simbol kotak itu mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi. Lalu belah ketupat itu mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan. Ada anak panah mendeskripsikan arah kegiatan, arah proses kegiatan. Nah, yang terakhir ada segi lima, hubungan antar simbol yang berbeda halaman. Jika halamannya itu berbeda, pakai simbol segi lima ya. Nah, ini ada contohnya. Contoh SOP. Di sini ada covernya, ada tahunnya, ada kementerian lembaganya, dan juga ada nomor telepon dan alamat ya. Lalu di sini ada cover depan SOP-nya ya. Di sini ada nama kementerian lembaga, nama perangkat daerahnya, ada nomor SOP, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal efektif disahkan oleh nama SOP, ada dasar hukum yang berkaitan dengan SOP yang sedang dibahas,
ada keterkaitan, yaitu SOP yang terkait dengan SOP yang kita sedang bahas ini. Lalu ada peringatan, ada kualifikasi pelaksana, ada peralatan dan perlengkapan, ada pencatatan dan pendataan. Nah, yang harus kita concern di sini adalah kualifikasi pelaksana. Jadi kualifikasi pelaksana itu bukan dia ditulis gelar S1, SMA, atau S2 ya, tapi lebih kepada kompetensi apa yang dia miliki untuk menunjang SOP itu. Misalkan kita punya SOP keuangan. Nah, di situ pelaksanaannya wajib memiliki detail yang bagus ya, yang akurat sehingga tidak ada selisih di dalam kita melaksanakan kegiatan keuangan tersebut. Dan juga kalau misalkan SOP-nya itu tentang pelayanan, maka kualifikasi pelaksananya itu wajib ramah dan wajib juga eh, bisa berbicara, berkomunikasi yang baik kepada masyarakat. Jadi begitu ya. Nah, ini ada format SOPAP. Ada nomor, ada alur kegiatannya yang diawali dengan kalimat aktif ya, me ya. Lalu ada pelaksana, di situ ada aktor-aktornya, ada kabit, kasubit, analis, asdap. Nah, yang tadi saya bilang tadi, pelaksana itu tidak masuk ke dalam kegiatan ya. Misalkan kabit menugaskan kasubit. Nah, pelaksana itu masuknya ke dalam bagan pelaksana ya. Jadi awal dari alur-alur kegiatan itu adalah kata kerja aktif. Lalu ada mutu baku. Mutu baku itu kelengkapan, waktu, dan output. It- dan ada keterangan ya. Misalkan gini, kelengkapannya agenda kerja, waktunya 15 menit, akan menghasilkan output disposisi. Nah, disposisi ini ditarik lagi ke kelengkapan yang nomor 2 ini. Nah, disposisi dengan waktu 15 menit akan menghasilkan disposisi lagi kepada bawahannya ya. Lalu yang poin 3, disposisi ini, nah, waktunya 1 hari, nah, menghasilkan berupa bahan laporan dan disposisi. Nah, poin yang keempat, ada bahan laporan, ya kan, 2 jam waktunya menghasilkan konsep laporan. Dan seperti itu seterusnya ya, kelengkapan, waktu, dan output dari kelengkapan yang sudah dilengkapi tersebut ya. Cara menyusun standar pelayanan gimana? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Yang pertama, buat standar pelayanan. Lihat contoh standar pelayanan dari berbagai perangkat daerah. Perbaiki dengan standar pelayanan daerah lain, misalkan. Lalu sesuaikan dengan dasar hukum. Nah, jadi kalau misalkan kita punya standar pelayanan, nah, kita cari tuh di internet atau dimanapun itu yang best practice sesuai dengan standar pelayanan yang ingin kita buat ya. Baru sesuaikan dengan dasar hukum. Nah, ini ya, contoh bandingan standar pelayanan dengan dasar hukum. Di poin 8, evaluasi kinerja pelaksana, ya, di situ ditulis evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan. Nah, yang kedua, evaluasi melalui survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap setahun sekali. Nah, ini sesuai dengan dasar hukumnya ya, Permen Pan RB nomor 15 tahun 2014. Itu evaluasi standar pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan. Nah, proses evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik ya yang tadi SKM serta hasil dari SKM itu tadi. Nah, cara menyusun SOP itu kita lihat ya dan pelajari beberapa dasar hukum SOP terkait itu. Biasanya di dalam dasar hukum terdapat apa, siapa, melakukan apa, dilaporkan ke dalam bentuk apa. Nah, jadi di dalam dasar hukum biasanya itu ada kelengkapan. Nah, biasanya juga ada output dan juga ada pelaksana dan juga pelaksana ini melakukan apa. Kita coba bandingkan ya dengan dasar hukum. Jadi SOP itu bukan hanya kebiasaan saja ya. Jadi bisa jadi SOP yang selama ini kita buat itu hanya berdasarkan kebiasaan. Ketika kita bandingkan dengan dasar hukum itu berbeda ya. Jadi ketika menyusun SOP itu bukan
berdasarkan kebiasaan kita melaksanakan sesuatu ya, tapi berdasarkan kebenaran kita melaksanakan sesuatu, yaitu dengan cara apa? Dengan cara di-compare, dibandingkan dengan dasar hukum. Nah, saya penutup dan ajakannya ya, mari kita tepati dua hal, yaitu standar pelayanan kita pahami dan SOP kita pahami, yang mana standar pelayanan adalah janji kualitas ke publik. SOP adalah panduan internal untuk memastikan janji itu ditepati. Jadi kalau dua hal ini tidak dipahami, bedanya pelayanan bisa tersendat dan kepercayaan publik menurun. Nah, baca, pahami, dan terapkan SOP dengan semangat pelayanan publik yang sesungguhnya, bukan sekedar formalitas, tapi sebagai wujud tanggung jawab kita melayani masyarakat. Nah, sekian dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang saya presentasikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.